Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Statistika Matematika untuk pertemuan kita yang ke-13 kalinya. Oke, sebelum menyimak video ini saya ingatkan untuk menyiapkan alat-alat tulisnya agar nanti apabila ada hal-hal yang perlu ditulis bisa kalian tulis. Oke, itu saja. Kita masuk ke materinya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang distribusi multivariat yang kumulatif untuk variabel acaknya diskrit. Sekarang ini adalah untuk variabel acak kontinu. Fungsi probabilitas bersamanya atau multivariatnya untuk kasus kontinu itu disebut dengan fungsi densitas bersama atau joint density function. Dari X dan Y adalah suatu fungsi yang memenuhi sifat-sifat satu. Fungsinya itu tidak negatif ya. Dan yang kedua, jumlah semuanya itu jumlah integralnya ataupun integralnya dengan batasan negatif tak hingga sampai tak hingga itu sama dengan 1. Analogi untuk kasus diskrit, jika batasnya itu adalah A dan B untuk X dan Y-nya itu C dan D, maka bentuknya seperti demikian. P dalam kurung untuk X-nya itu antara A dan B dan Y-nya untuk C antara C dan D itu sama dengan integral CD. Ingat, CD itu adalah batas dari derivatif Y, maka dari itu derivatif Y-nya harus ditaruh di paling belakangnya. Ini kan batas Y, ini taruh paling belakang, terus yang adalah batas Y, ini taruh di depannya DX, seperti itu. Terus ini fungsinya. Kita lanjutkan. Ini ada sebuah contoh fungsi densitas bersama dari variabel acak X dan Y diketahui bernilai XY per 96 itu apabila X-nya antara 0 sampai 4 bernilai atau dan Y-nya itu antara 1 dan 5. Terus bernilai 0 untuk X dan Y yang lainnya. Pertanyaannya satu, ini bisa dibaca sendiri ya. Tentukan peluangnya untuk X-nya antara 1 dan 2 dan Y-nya 2 dan 3 seperti itu dan seterusnya sampai C. Kita jawab dulu satu persatu ya. Yang A ya, peluang untuk X-nya 1 dan antara 1 dan 2, terus Y-nya antara 2 dan 3 itu adalah, ingat ini adalah tadi batas DY, maka ini ditulis terlebih dahulu. Sini ada batas DX ya, ditulis terlebih dahulu karena ini itu nilainya itu ada di dalam interval ini, maka nilainya dari fungsi itu adalah X Y per 96. Dimasukkan X, tinggal kita mencari integral dari ini. Integral biasa ya, saya kira nggak perlu lagi ya membantu mempelajari cara mengintegralkannya. Kalian sudah paham di kalkulus harusnya ini. Terus ketemu hasil akhirnya itu adalah ini dikurangi ini, ketemu 5 per 28. Jadi peluang untuk X antara 1 sampai 2, 1 dan 2, terus Y-nya antara 2 dan 3 itu adalah 5 per 128 seperti itu. Itu yang A. Sekarang yang B ya Pak, sama ini ya. Ingat X-nya itu kurang dari 2, berarti batas untuk yang kurang dari 2 negatif tak hingga sampai 2. Terus yang Y-nya lebih dari 4, berarti dari 4 sampai tak hingga. Perlu diketahui bahwa untuk nilai dari, kita fokus di sini dulu ya, untuk nilai dari X kurang dari 0 itu adalah 0. Jadi tidak didefinisi, itu adalah 0 ya. Jadi tugas kita mencari negatif tak hingganya ini hanya sampai 0 saja, seperti itu. Untuk Y-nya lebih dari 5 itu nilainya 0 ya. Nah ini jika Y-nya lebih dari 5 ataupun 5 saja, lebih dari 5 ya, karena kalau seperti ini 5 nya juga masih ikut, maka nilainya akan 0 seperti itu. Nah sekarang Y-nya itu maksimal kan, Y-nya tadi 5 kan, jadi
batasnya 4 sampai 5 untuk y-nya, terus untuk x-nya 0 sampai 2. Itu tinggal dimasukkan xy per 96, diintegralkan biasa ketemu 3 per 32. Itu untuk yang B. Sekarang kita jawab yang C coba. Untuk menghitung peluang dari x tambah y kurang dari 3, ini kita sejatinya itu menghitung peluang itu menghitung luas daerah di bawah kurva ya. Sekarang x ditambah y itu sama dengan 3. Nah, garisnya seperti ini. Terus ini 15 ini apa? Ini adalah batas interval y-nya. Terus ini 0 sampai ini 4 ya ini ya. Ini itu apa? Ini batas dari x-nya. Sedemikian hingga jika diiriskan maka tinggal ruas daerahnya tinggal ini segitiga ini. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk x itu batasnya 0 sampai 3 dikurangi y. Jadi y-nya itu dipindah ruas ke ruas kanan. Jadi 3 dikurangi y. Terus untuk y-nya itu tetap ya, y-nya tadi ini kan diiriskan kan 1 sampai 3. 1 sampai 3 ini dimasukkan, untuk y-nya tadi taruh di depan, x-nya taruh di belakangnya, diintegralkan biasa ya, ketemu ini 1/48 begitu. Cukup ya, sekian penjelasan ini, contoh ini kalian pasti bisa ya ini mengintegralkan biasa. Intinya kita harus mencari luas daerah di bawah kurva-kurva ya, perpotongan antara kurva-kurva seperti ini, ketemu ini. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Apabila masih ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan pada saya secara langsung ya, seperti itu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.